Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhasil, mongko wajib ing atase wong mukmin kang arep mati, arep ndhepe-ndhepe ing Allah, kelawan ngarep-ngarep ing rahmate Allah, kelawan sinapurane dosane, lan wajib mbuwang atine saking barang kang liyane Allah, sarta langgeng nuwun pituduh ing Allah maring dedalan kang bener, kelawan pengucape Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tegese Tuhan pangeran kula lan bendoro kula mboten wonten ingkang kula gondeli namung Tuhan. Mugi ampun nasarake Tuhan ing manah kula sak sampun Tuhan nuduhaken dhateng agama kang leres. Moko mugi-mugi paring Tuhan ing kula langgeng pituduh Tuhan tumuka pejah kula. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Mahaguru Ulama Nusantara Simbah Ki Haji Soleh Darat As-Samaroni. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pagi hari ini kita mengkaji kitab Munjiat halaman 89 baris yang ke-13, yaitu kematian yang husnul khotimah. Bahwa kematian yang husnul khotimah ini merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para wali-walinya Allah itu la khaufun alaihim walahum yahyanun. Para wali-walinya Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Ini berkaitan dengan urusan dunia. Jadi wali-walinya Allah itu tidak pernah memilih, sehingga tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Mau kaya, mau miskin, dah pasrah total. Itu wali-walinya Allah. Mau sehat, mau sakit, tuh. Sehingga hidupnya itu nyaman-nyaman saja. Lah kita ini orang awam itu kan memilih sehat, memilih kaya, memilih
yang senang-senang. Sehingga kadang-kadang kita pusing, mikir karena ada kekhawatiran urusan dunia. Tapi para wali-walinya Allah itu justru hampir setiap hari menangisi khawatir kalau nanti akhir hayatnya itu tidak husnul khotimah. Karena husnul khotimah ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seorang petani yang sudah menyiapkan tanah sebaik-baiknya, mencari bibit yang baik, merawat dengan semaksimal mungkin, dikasih pupuk, bagaimana agar hamanya itu hilang, disemprot, sampai padi itu sudah buahnya banyak dan sudah mau panen. Tapi ketika menunggu panen ini ada kekhawatiran. Jangan-jangan kurang 1 minggu banjir datang. Nah, kan apa yang dilakukan dari awal, dari memilih bibit, dari menyiapkan tanah, dari merawat berbulan-bulan itu kan sia-sia. Tidak ada artinya terjang banjir, tidak jadi panen. Nah, begitu juga para wali-wali ini. Wali-wali ini kan ibadahnya luar biasa. Puasa, sholat, bangun malam. Tapi ada kekhawatiran. Ikhtiar yang maksimal ini masih menunggu rahmatnya Allah. Sehingga di akhir hayatnya ini nanti diberi husnul khotimah atau tidak. Terjang banjir atau tidak. Maka oleh Mbah Kiai ini kita yang jelas. Orang itu akan memperoleh husnul khotimah itu seperti seorang tani. Harus beramal, menyiapkan tanah yang baik, mencari bibit yang baik, merawat, menyirami. Begitu juga seseorang yang mengharapkan husnul khotimah ya harus sholat, harus puasa, harus menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Ini kalau orang mengharapkan husnul khotimah. Bagi orang yang tidak memperhatikan sholatnya, tidak memperhatikan puasanya, dan tidak memperhatikan larangan-larangan Allah, itu ibarat seorang petani yang asal-asalan, tidak pernah dirawat, tidak pernah disirami, kok tahu-tahu mengharap panen itu kan. Maka pertama kali yang kita lakukan harus di saat kita ada kesempatan, di saat kita sehat, maka kita harus berupaya semaksimal mungkin melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi larangan-larangan Allah sejauh-jauhnya. Ini upaya yang pertama. Lalu yang kedua, pada saat datang sakit, dan sakit itu kemungkinan akan membawa kematian, maka kita harus lupakan persoalan-persoalan dunia. Istri kita lupakan, anak kita lupakan, rumah kita lupakan, mobil kita lupakan. Buang jauh-jauh semuanya. Kita hanya ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kadang-kadang walaupun toh kita sudah tua, itu juga tidak mudah untuk melupakan istri kita. Misalkan seseorang yang sudah sakit, mendekati kematian, ingat istrinya, mestinya kan dilupakan, tapi ingat aja nanti kalau saya meninggal, istri saya yang nganter ke rumah sakit siapa? Padahal istri saya setiap 1 bulan harus kontrol ke rumah sakit. Anak-anak sudah sibuk semua. Nah, tapi ketika dalam hati kita ada perasaan-perasaan seperti itu, kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau saya harus meninggal
saat ini. Maka istri saya pasrahkan kepada Engkau ya Allah. Engkau yang maha mengatur, Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha memilihkan yang baik-baik. Ini kalau istri kita sudah tua. Kalau kita kematiannya masih muda, anak-anak masih kecil, istri masih seger, maka permohonannya beda. Ya Allah, kalau saya harus meninggal saat ini, istri saya masih muda, masih butuh bimbingan, maka berikanlah ganti yang lebih baik daripada saya. Yang bisa membimbing ke surgamu, yang bisa memberikan kebahagiaan pada dia lebih baik daripada saya. Kita doakan istri kita yang masih muda kalau kita kematiannya masih muda. Dan kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, anak saya masih kecil-kecil. Engkau yang akan memberikan petunjuk, Engkau yang akan memberikan rezeki. Berikanlah petunjuk anak-anak saya sampai akhir hayatnya tetap beriman dan beragama Islam. Dan berikanlah rezeki yang melimpah sehingga anak saya tidak bersusah payah. Itu kalau kematian seseorang masih dalam kondisi usia-usia muda. Kan mati itu kan tidak semuanya tua. Kan masih muda ada, baru usia 35, istrinya masih seger-seger, anaknya masih kecil-kecil, tahu-tahu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau imannya tidak kuat kan berat ya Pak Bambang ya. Jangan terus, ya Allah, istri saya jangan dikasih ganti biar besok tetap di surga sama saya. Ya, kadang-kadang kan ada begitu. Wah, lah nanti kalau istri saya dapat suami lagi nanti di surga kan masih rebutan. Ya, memang ada cerita itu. Itu saya baca di kitab itu. Jadi seorang istri yang meninggal suaminya masih muda, lalu punya suami lagi. Tanya para seorang kiai itu, gimana Pak Kiai, besok di surga itu saya sama Pak Bambang atau sama Pak Wijudawi? Terus sama Pak Kiai dijawab, ya kamu lebih cinta sama siapa? Kalau cintanya sama Pak Bambang ya nanti di surga sama Pak Bambang. Kalau cintanya lebih cinta pada Pak Haji Udawi ya nanti di surga sama Pak Haji Udawi. Jadi tidak bisa terus diparuh-paruh, tidak bisa. Itu gambaran seperti itu. Karena ada orang yang ketika dia masih hidup itu sudah pesan sama istrinya, nanti kalau saya mati duluan kamu jangan sampai nikah lagi loh. Pokoknya nunggu saya di surga. Wah, itu kan menyiksa. Kalau sudah tua enggak masalah, kalau masih muda masih punya keperluan masa enggak boleh nikah lagi. Kalau ada yang bagus ya tadi kita doakan semoga istri saya dapat ganti yang lebih baik, suami yang bisa membimbing, suami yang bisa membahagiakan. Adapun besok di surga dia memilih orang lain ya enggak apa-apa, kita kan dapat ganti dari Allah. Bidadari Pak Bambang, bidadari. Lalu setelah kita melupakan istri kita lupakan, anak kita lupakan, harta benda kita lupakan semuanya, kita harus berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha pengampun. Sehingga kita merasa senang ketemu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah itu maha baik. Jadi kita jangan merasa takut menghadapi kematian. Karena ketika kita saat menghadapi kematian itu harus
rojak, harapan-harapan ini kita munculkan dan rasa takut kita lepas. Sebaliknya ketika kita sehat ini harus kita kuatkan rasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala sehingga mendorong kita untuk melakukan amal-amal kebaikan untuk menyelamatkan diri kita dari siksa Allah. Itu ketika kita sehat. Sehingga memacu kita untuk beramal baik. Jangan dibalik ketika kita sehat rojaknya harapannya lah Allah kan Maha Pengampun, sholat sembarangan misalnya. Nanti kan diampuni, ini jangan. Jadi kita ketika kita sehat itu rasa takut kita pada Allah itu kita kuatkan. Tapi ketika kita sakit dan menghadapi kematian, kita rojak harapan pemberian Allah itu kita kuatkan. Lalu berikutnya kita harus munculkan mahabbah liqa'illah. Kecintaan kita ketemu Allah itu harus kita munculkan. Sehingga kita merasa senang, merasa berbahagia akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi rezeki kita, yang selama ini memberi makan pada kita, yang selama ini melindungi diri kita dari segala macam musibah. Pada saat kita tidur dilindungi, tidak ada gendeng yang turun, tidak ada apa-apa, itu Allah semuanya. Sehingga kita betapa bahagianya ketika kita akan ketemu Tuhan yang segalanya menjamin kehidupan kita. Lalu setelah itu kita selalu membaca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Setelah itu kita zikir la ilaha illallah dengan pengertian bahwa tidak ada yang mengampuni dosa saya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberikan kebahagiaan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Itu setelah kita kondisi pingsan, maka zikirnya dalam hati Allah. Nah, ketika seseorang pingsan ini alamnya sudah alam rohani. Nah, alam rohani itu sesuai dengan apa yang ketika dia hidup. Seperti orang yang tidur itu loh Pak Bambang. Orang yang biasa main catur kok ingin ngimpi istighosahan, itu kan sulit. Jadi itu kebiasaan hidup itu akan terbawa dalam mimpi. Kalau hatinya itu kekuatannya senang dengan main catur, nanti ngimpinya ya main catur. Kalau hatinya senangnya baca Al-Quran, ya nanti mimpinya baca Al-Quran. Maka kita harus membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, karena kebiasaan-kebiasaan yang baik ini akan dibawa di alam mimpi. Tidak mungkin seorang yang tukang becak kok ngimpi jadi dosen, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi kalau Pak Dur ini ngimpi ngajar mahasiswa, karena Pak Dur ini kan dosen. Tapi kalau Pak Bambang tidak dosen kok ngimpi ngajar mahasiswa, kan tidak mungkin. Maka ketika seseorang itu di alam pingsan mendekati sakaratul maut, di situ sesuai dengan kebiasaan. Kalau kecintaannya pada sholat, kecintaannya pada tahlilan, di saat mimpi tahlilan roh itu diambil. Tapi kalau orang itu senangnya main catur, di saat mimpi main catur rohnya diambil. Nah ini, maka kita harus membangun kecenderungan hati kita itu kepada yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Mbah Soleh Darat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nyun wektalipun habis ini kalau ada waktu tindak di tempatnya Pak Haji Nur Rahmat. Jadi istri beliau dalam kondisi sakit, marilah kita bersama-sama di sana mendoakan semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup taklim pagi hari ini dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.